Aku lihat banyak dari kalian yang tanya ke aku, apakah tinggi badan kalian normal atau enggak. Aku minta maaf banget kalau ada yang belum sempat aku jawab, makanya sekalian aku bahas di sini aja. Aku akan bantu kalian dari rumah aja untuk bisa evaluasi sebenarnya tinggi badan kalian itu normal atau enggak. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku Fania Utami, seorang dokter, educator, dan owner klinik Kia. Sebelum mulai, aku mau kasih info dulu untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang tinggi badan. Tenang, aku udah bikin rangkumannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kalian bisa ikutan kelas tinggi badan atau baca di buku tinggi badan. Berdasarkan American Academy of Pediatrics, kalau mau nilai apakah tinggi badan kamu normal atau enggak, kamu harus lihat dari kurva. Saat ini yang tersedia dan sering dipakai adalah kurva yang ini. Ini adalah kurva VDC. Perempuan dan laki-laki itu beda kurvanya. Yang biru adalah kurva untuk laki-laki dan yang pink adalah kurva untuk perempuan. Kalau kalian yang remaja itu udah otomatis banget bisa pakai yang ini. Tapi kalau yang nonton adalah bunda-bunda yang punya anak dengan usia 5 tahun ke bawah, maka pakai kurvanya itu beda lagi. Pakai kurvanya adalah kurva yang dari WHO. Ini dia kurvanya. Ini juga ada kok di buku pink yang biasanya dibagiin gratis untuk bumil dari puskesmas. Kita bahas yang laki-laki dulu ya. Aku mau kalian nontonnya sambil dipraktekin. Ini kurvanya, kalian bisa pause video ini dan download dulu kurvanya. Udah aku masukin di description box linknya. Oke, udah siap ya? Kalian lihat di posisi sebelah kiri dan kanan bagian atas untuk sumbu Y, itu kan ada tulisan stature ya. Itu maksudnya adalah tinggi badan. Jadi kalian lihat titik tinggi badan kalian. Tapi di garis itu kan kelihatan ada inci, ada sentimeter. Berhubung kita nggak biasa pakai inci, ya udah kita pakainya yang biasa kita pakai dong, yaitu itu apa? Yes, sentimeter. Tinggal kalian lihat tinggi badan kalian dalam sentimeter itu ada di titik yang mana. Next, lanjut. Tadi kan kita udah fokus ke sumbu Y nih. Sekarang kita lihat di sumbu X alias garis X-nya. Di garis X atau yang horizontal itu tuh adalah usia. Jadi kalian tinggal lihat usia kalian itu ada di titik yang mana. Nanti kalian tarik garis dari atas dari usia, terus dari stature alias tinggi badan dari samping sini. Kalian tarik terus kalian lihat ketemunya itu di titik yang mana. Kalau udah ketemu, di situ kan ada garis meliuk ya. Garis meliuk itu kalian lihat itu adalah persentil maksudnya. Nah, jadi kalian lihat titik pertemuan antara usia dan stature kalian alias tinggi badan kalian itu berada di persentil yang mana. Ini yang menentukan tinggi badan kalian saat ini sebenarnya normal atau enggak. Tinggi badan kalian masih dianggap normal kalau masih berada di antara persentil 3 sampai persentil 97. Jadi kalau masih berada di dalam rentang garis meliuk yang paling bawah sama garis meliuk yang paling atas, itu tuh masih dianggap normal. Tapi kalau sudah di bawah persentil 3, sebaiknya kalian ke dokter ya buat dievaluasi. Nggak selalu nggak normal karena bisa aja nih memang genetiknya nggak terlalu tinggi. Tapi sebaiknya dievaluasi untuk benar-benar mastiin ada gangguan atau enggak. Kalau yang masih bingung pakai kurva ini, oke kita contohin ya. Kalau kamu laki-laki umurnya 14 tahun dan tinggi badannya 170 cm, berarti normal karena titiknya itu masih di antara persentil 3 sama persentil 97. Tapi kalau kamu adalah laki-laki umurnya 15 tahun, tinggi badannya 150 cm, itu kan posisinya di bawah persentil 3 nih. Nah, itu sebaiknya kamu ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Sekarang kita bahas cara pakai kurva pertumbuhan alias growth chart untuk perempuan. Kalau bunda-bunda yang anaknya perempuan tapi masih 5 tahun ke bawah umurnya, itu pakainya growth chart yang dari WHO. Tapi kalau teman-teman yang nonton adalah remaja nih, kalian udah 5 tahun plus umurnya, kalian bisa pakai growth chart alias kurva pertumbuhan dari CDC yang warna pink ini. Sama kayak yang laki-laki, yang perempuan juga nih teman-teman. Nontonnya sambil coba ya. Jadi kalian download dulu, linknya udah ada di bawah di description box. Pause dulu video ini, setelah di-download nanti lanjut lagi videonya. Ini dia kurvanya mirip banget sama yang laki-laki. Untuk sumbu Y-nya sama, itu adalah stature. Untuk sumbu X-nya sama, itu adalah umur. Bedanya cuma letak persentilnya aja. Jadi kalian lihat dulu umur kalian berapa sekarang, tinggi badannya juga berapa. Nanti ditarik tuh garisnya, setelah ditarik dilihat titiknya tuh ketemu di mana. Lalu dilihat persentilnya. Apakah masih di antara persentil 3 sampai 97 atau ternyata di luar dari
dari persentil itu. Kalau ternyata di bawah persentil 3, sebaiknya dievaluasi, dicari tahu nih penyebabnya kenapa sih, apakah memang normal-normal aja, memang dari genetik orang tua, kakek neneknya nggak terlalu tinggi makanya seperti itu, ataukah ternyata memang ada sesuatu yang lain nih yang bisa bikin seperti itu. Kalau masih ada yang bingung cara pakai kurvanya, kita lanjut pakai contoh ya. Contoh, kamu adalah perempuan, umurnya 14 tahun, tinggi badannya 165 cm. Berarti itu normal karena berada di antara persentil 3 sampai persentil 97. Contoh lain, kalau kamu perempuan umurnya 15 tahun dan tinggi badannya 147 cm, itu kan posisinya di bawah persentil 3 nih. Nah, kalau seperti ini sebaiknya kalian segera ke dokter untuk dievaluasi kenapa nih kayak gitu. Sekian cara untuk kalian bisa evaluasi sendiri di rumah aja apakah tinggi badan kalian saat ini normal atau enggak. Selain kalian lihat tinggi badan, jangan lupa tinggi badan itu penting banget untuk dilihat trennya. Jadi penting banget setiap tahun kalian tandain kalau masih dalam masa pertumbuhan, tinggi badannya itu berapa. Contohnya umur 11 tahun tingginya berapa, 12 tahun tingginya berapa, 13 tahun tingginya berapa, dan seterusnya, supaya sebenarnya bisa lebih menyeluruh tuh, lebih holistik lagi nanti dievaluasinya. Karena data itu penting banget, dan yang bisa provide data itu ya cuma kalian. Karena kalau kalian datang ke dokter kan nggak tiap tahun ketemu kalian ya, cuma kalian yang ketemu dari kalian sendiri. Jadi memang data itu cuma kalian yang bisa provide. Penting banget untuk kalian selalu catetin jadinya. Semoga video ini bisa membantu. Kalau mau belajar lagi tentang tinggi badan, kalian bisa subscribe karena ada banyak banget video tentang tinggi badan di channel ini. Dan kalau kalian yang masih belum puas, kalian bisa juga ikutan kelas tinggi badan atau baca buku tinggi badan karena udah lebih dalam lagi aku rangkumin di situ dengan bahasa yang mudah dimengerti. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.